Spider-Man. Apakah Anda pernah mendengar kisah ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat terjun bebas hingga 16.800 pada tahun 90-an? Bagaimana mungkin seorang presiden yang bukan ekonom berhasil memulihkan ekonomi sebuah bangsa dari keterpurukan? Ini adalah kisah B.J. Habibie, sang bapak teknologi Indonesia yang dengan kecerdasan dan keberaniannya berhasil menstabilkan mata uang negara dan membawa harapan baru kepada rakyatnya. Inilah kisah B.J. Habibie yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Di akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang menguncang fondasi ekonominya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai titik terendahnya, menyentuh angka 16.800. Per tahun 98 kalau nggak salah ya kan Lur. Bayangin di tahun segitu nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat tinggi. Sekarang aja tahun 2024 yang kemarin beritanya baru nyampe 16.200, nggak sampai Lur, 16.800. Wedan no. Di tengah keputusasaan, B.J. Habibie, seorang insinyur dan bapak teknologi Indonesia, naik menjadi presiden. Meskipun bukan ekonom, B.J. Habibie mengambil langkah berani dengan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah dan mengkonsolidasikan 4 bank milik pemerintah menjadi bank mandiri. Jadi Lur, Bank Eksim, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara dan Bapindo itu dijadikan satu merger gini menjadi bank mandiri ya gini, nanti ada tulisannya mandiri gitu. Kebijakan-kebijakan ini termasuk penjaminan simpanan masyarakat dan peningkatan suku bunga deposito berhasil memulihkan kepercayaan pada perbankan dan menstabilkan rupiah. Dalam beberapa bulan saja, nilai tukar rupiah berhasil diturunkan ke kisaran 7.000 sampai 8.000. Ini bukan hanya kemenangan ekonomi, tetapi juga kemenangan moral yang memberikan harapan baru kepada rakyat Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 90-an merupakan periode yang sangat gelap dalam sejarah ekonomi negara tersebut. Pada masa itu, ekonomi Indonesia tampaknya sedang berada di puncak kejayaan dengan pertumbuhan yang mengesankan, inflasi terkendali, dan investasi yang mengalir deras. Namun, di balik angka-angka makroekonomi yang cemerlang, tersembunyi tanda-tanda gelembung ekonomi yang mulai terbentuk. Gelembung ekonomi itu apa Bang Spiderman? Kata Ucup. Gelembung ekonomi adalah siklus ekonomi di mana adanya peningkatan yang sangat cepat gini, jadi seret gini terhadap nilai suatu objek, terutama pada harga aset dan properti. Ini semua masih tertutupi oleh aliran modal yang deras ke Indonesia. Krisis ini tidak dimulai di Indonesia, melainkan bermula di Thailand pada Juli 97 ketika mata uangnya baht mengalami devaluasi besar-besaran karena serangan spekulatif dan kurangnya cadangan devisa. Krisis tersebut dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Negara-negara yang terkena dampak krisis adalah negara yang sebelumnya mendapat pujian internasional atas perkembangan ekonominya yang sangat pesat. Di Indonesia, tanda-tanda awal krisis telah muncul sejak pertengahan tahun 95 hingga akhir tahun 96. Beberapa waktu sebelum krisis benar-benar meletus pada tahun 97, beberapa masalah struktural yang menjadi penyebab krisis antara lain defisit transaksi yang berjalan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa negara lebih banyak mengimpor daripada ekspornya, dan pertumbuhan kredit yang sangat cepat di sektor perbankan, terutama dalam mata uang asing, yang memberikan tekanan pada ekonomi saat krisis meletus. Krisis moneter ini bukan hanya menciptakan tantangan ekonomi, tetapi juga katalisator bagi perubahan politik dan sosial yang signifikan di Indonesia. Farudin Yusuf Habibie, yang akrab dikenal sebagai B.J. Habibie, adalah sosok yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, tidak hanya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, tetapi juga sebagai ilmuwan dan teknokrat yang visioner. Lahir pada 20 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian dari etnis Gorontalo, dan ibunya R.A. Tuti Marini Puspowardoyo berasal dari Yogyakarta.
B.J. Habibie menghabiskan masa kecilnya di Parepare hingga tragedi menimpa keluarganya ketika ayahnya meninggal karena serangan jantung. Setelah kejadian tersebut, B.J. Habibie pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Dia menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung atau ITB sebelum melanjutkan pendidikannya di Jerman, di mana ia mendapatkan gelar diploma atau doktor dalam bidang teknik penerbangan dari Rijkswaterstaat atau RWTH Aachen. Nanti teman-teman cari tahu artinya sendiri atau nanti tak tulisin lah, ribet banget soalnya Lir. Karir profesional B.J. Habibie dimulai di Jerman, di mana ia bekerja di perusahaan pesawat terkemuka di Messerschmitt-Volkov atau MBB. Prestasi gemilang B.J. Habibie di luar negeri membuatnya dipanggil kembali ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk membantu pembangunan teknologi dan industri di tanah air. B.J. Habibie memainkan peran kunci dalam pembangunan industri strategis di Indonesia, termasuk industri penerbangan, dan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Ia juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Sampai banget lur, 20 tahun ya. Pada Maret tahun 1998, di tengah pergolakan politik dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden oleh Presiden Soeharto. 3 bulan kemudian, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri di tengah tekanan politik dan ekonomi yang semakin meningkat, B.J. Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Masa jabatannya sebagai presiden adalah yang terpendek dalam sejarah Indonesia, berakhir pada 20 Oktober tahun 1999 ketika Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden oleh MPR dari hasil pemilu tahun 99. Sebagai presiden, B.J. Habibie dikenal karena upayanya dalam memajukan teknologi dan demokrasi di Indonesia. Ia memulai serangkaian reformasi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie juga memainkan peran penting dalam proses referendum Timur Timur yang akhirnya memimpin ke kemerdekaan wilayah tersebut dari Indonesia. Jadi lur, pemisahan Timur Timur atau sekarang yang disebut Timur Leste itu di zamannya Pak Habibie ya kan lur. Itu juga yang merupakan B.J. Habibie itu diturunkan atau dilengsarkan gitu lur. Kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas di belakang. Ketika B.J. Habibie mengambil alih tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia pada tahun 98, negara tersebut tengah berada dalam pusaran krisis ekonomi yang sangat mendalam. Krisis ini merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang lebih luas yang telah memulai efek domino di seluruh kawasan. Di Indonesia tampaknya terasa sangat nyata. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan erosi daya beli masyarakat. Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan yang serius dengan pertumbuhan ekonomi yang merasa tajam. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat, menambah beban sosial yang harus ditanggung oleh rakyat. Kepercayaan terhadap sistem perbankan menurun yang menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran dan memperburuk likuiditas di pasar keuangan. Jadi lur, yang tadinya harganya misal harga satu deposito itu di harga 7.000. Nah, karena banyak uang yang ditarik dari deposito tersebut, harganya itu langsung anjlok. Trafiknya itu langsung seret gitu, karena kan ada penarikan secara besar-besaran lah. Itu lur yang menyebabkan likuiditas di pasar keuangan tersebut. Nah gitu ya. Dalam menghadapi situasi yang sulit ini, B.J. Habibie mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan ekonomi. Ia mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan komunitas internasional untuk memulihkan perekonomian. Kebijakan yang beliau ambil mengikuti saran IMF yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu, termasuk restrukturisasi dan penguatan sektor keuangan serta perbankan, memperkuat basis sektor real ekonomi dan menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang terdampak krisis. Beliau juga mengambil langkah untuk memperbaiki praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, B.J. Habibie berupaya menaikkan nilai tukar rupiah yang merupakan langkah penting dalam mengendalikan inflasi dan memulihkan kepercayaan investor. Bank Indonesia diberikan independensi untuk lebih fokus pada pengelolaan ekonomi, dan lembaga pemantau serta penyelesaian masalah utang luar negeri dibentuk untuk mengatasi masalah utang yang telah menumpuk. Meskipun masa jabatan B.J. Habibie sangat singkat, kebijakan-kebijakannya telah meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi Indonesia dan membuka jalan bagi reformasi ekonomi yang lebih luas. Nah, ini masuk intinya, Lur. Di tengah badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 90-an, B.J. Habibie yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia mengambil alih kursi presiden dengan beban berat di pundaknya. Krisis yang telah menyeret nilai tukar rupiah ke titik terendahnya membuat beliau harus berpikir cepat dan bertindak tegas untuk menyelamatkan ekonomi negara. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh B.J. Habibie adalah merestrukturisasi perbankan. Ia mengkonsolidasikan 4 bank milik pemerintah yang bermasalah, yang kemudian melahirkan Bank Mandiri, sebuah langkah yang dianggap penting untuk menopang perekonomian dan memperkuat Bank Indonesia. B.J. Habibie juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah, memberikan independensi kepada Bank Sentral agar dapat bekerja lebih objektif dan profesional, lepas dari kepentingan politik. Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah peminjaman uang simpanan masyarakat hingga 100% dan peningkatan suku bunga deposito hingga sekitar 60%. Langkah ini diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan menghentikan praktik penarikan dana besar-besaran yang terjadi sebelumnya. Dengan kebijakan-kebijakan ini, B.J. Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan menormalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Namun, pencapaian yang paling menonjol adalah bagaimana kebijakan pemotongan nilai tukar rupiah mampu meningkatkan nilai rupiah hingga di bawah 10.000 dolar Amerika Serikat pada awal kepemimpinannya. Kurs rupiah atas dolar yang tadinya berada di kisaran 16.000 sampai 16.650, dan dengan penerapan kebijakan yang tepat dalam beberapa bulan saja nilai rupiah berhasil menyentuh angka 7.000, bahkan sempat mencapai angka 6.500 sebelum akhirnya kembali ke 8.000 di penghujung masa jabatan B.J. Habibie. Sawangar wong iki, Lur. Kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di negara tersebut. Di tengah krisis ekonomi yang parah, B.J. Habibie memulai serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Dalam bidang ekonomi, B.J. Habibie memfokuskan upayanya pada pemulihan nilai tukar rupiah yang berhasil menstabilkan mata uang dan mengurangi inflasi. Ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan memulihkan kepercayaan pada investor. Kebijakan restrukturisasi perbankan termasuk pembentukan Bank Mandiri dari penggabungan 4 bank pemerintah memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional bank-bank tersebut. B.J. Habibie juga mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara membuka akses bagi investasi asing dan memperkuat konektivitas dalam negeri. Ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mengurangi pengangguran, terutama di daerah pedesaan. Di sisi sosial, B.J. Habibie dikenal karena kontribusinya dalam bidang teknologi dan pendidikan. Ia mendirikan The Habibie Center yang berfokus pada pengembangan demokrasi dan perdamaian, serta Ikatan Alumni Program Habibie atau yang disingkat sebagai IABIE yang mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie itu positif. Beberapa langkah yang diambilnya seperti penutupan proyek pesawat N250 karena tekanan dari IMF menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai kehilangan kesempatan bagi Indonesia untuk maju di bidang industri penerbangan. Selain itu, meskipun berhasil menarik investasi asing, beberapa kebijakan ekonomi B.J. Habibie meninggalkan dampak negatif yang terasa hingga saat ini, termasuk masalah defisit anggaran yang cukup besar. Lalu Bang Spiderman, kalau di era kepemimpinan beliau perkembangannya sangat cepat dan pesat, kenapa menjabat cuma sebentar? Ujar Ucup. Bang Spiderman jawab ya, Cup ya.
B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia hanya untuk waktu yang singkat karena beberapa alasan yang kompleks dan multifaset. Setelah menggantikan Presiden Soeharto pada tahun 98, B.J. Habibie mewarisi negara yang sedang mengalami kerusuhan dan disintegrasi di hampir seluruh wilayahnya. Meskipun ia berhasil mengambil langkah-langkah penting untuk menstabilkan ekonomi, seperti memperbaiki nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan investor, masa jabatannya diwarnai oleh tantangan politik dan sosial yang signifikan. Salah satu keputusan kontroversial yang diambil oleh B.J. Habibie adalah mengadakan referendum di Timur Timur yang akhirnya memilih untuk merdeka dari Indonesia. Keputusan ini menimbulkan perdebatan dan kritik di dalam negeri, dan banyak yang merasa bahwa B.J. Habibie tidak dapat menjalankan amanah reformasi yang diharapkan oleh masyarakat. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR pada November 99, pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak dan kepemimpinannya berakhir. Ya, jadi gitu lur kalau nggak salah ya. Salah satu alasan kuat mengapa Pak Habibie dilengsarkan ya gara-gara Timur Timur lepas lur, atau kasarannya memisahkan diri dari Indonesia itu ya, memilih merdeka sendiri gitu. Ya mungkin segitu saja dari Bang Spiderman ya. Kalau ada koreksi atau salah dalam pengucapan atau dalam penyampaian kata yang tidak enak, sampaikan saja di kolom komentar ya kan lur ya. Maklum lur, Spiderman juga manusia. Adios.